akan menjelaskan pengertian sita jaminan. Undang-undang menyediakan suatu lembaga yang dapat menjamin hak penggugat apabila gugatannya dikabulkan, yaitu lembaga penyitaan. Penyitaan merupakan tindakan persiapan dapat dilaksanakannya putusan perdata. Barang-barang yang disita disimpan untuk jaminan dan tidak boleh dialihkan atau dijual. Hal ini diatur dalam pasal 197 ayat 9 dan 1999 HIR 212-214 RBG. Penyitaan merupakan tindakan hukum yang sangat ekspresional. Pengabulan sita jaminan seolah-olah merupakan pernyataan kesalahan tergugat sebelum putusan dijatuhkan. Oleh karenanya, acuan yang dapat dipergunakan oleh hakim terhadap pemberlakuan barang sitaan adalah sita jaminan semata-mata hanya sebagai jaminan, hak atas benda sitaan tetap dimiliki tergugat, penguasaan benda sitaan tetap dipegang tergugat. Jadi, apa sih sita jaminan itu? Sita jaminan merupakan tindakan hukum yang diambil pengadilan mendahului putusan. Ada kalanya sita jaminan telah diletakkan sebelum pengadilan memeriksa pokok perkara. Namun, sering juga sita jaminan dilakukan pada saat proses pemeriksaan perkara sedang berjalan, sebelum hakim menjatuhkan putusan. Sita jaminan tidak meliputi seluruh harta kekayaan daripada debitur atau tergugat, tetapi hanya beberapa barang tertentu saja yang dilakukan oleh seorang kreditur. Tujuan dari sita jaminan adalah untuk menjaga keutuhan dan keberadaan harta kekayaan tergugat selama proses pemeriksaan berlangsung, sampai perkara memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila dengan putusan hakim penggugat dimenangkan dan gugatan dikabulkan, maka sita jaminan tersebut secara otomatis dinyatakan sah dan berharga. Dan dalam hal penggugat dikalahkan, maka sita jaminan yang telah diletakkan akan diperintahkan untuk diangkat. Selanjutnya, macam sita jaminan. Dalam sita jaminan terdapat dua macam sita jaminan. Yang pertama, sita jaminan terhadap barang milik sendiri. Penyitaan ini dilakukan terhadap barang milik penggugat yang dikuasai oleh orang lain. Sita jaminan terhadap barang milik sendiri ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, sita revindikator atau revindikator beslike. Hal ini diatur dalam pasal 226 HIR 260 RBG. Dengan revindikator beslike, pemilik barang bergerak yang barangnya ada di tangan orang lain dapat diminta, baik secara lisan maupun tertulis, kepada ketua pengadilan di tempat orang yang memegang barang tersebut tinggal, agar barang disita. Maksud penyitaan ini adalah agar barang yang digugat jangan sampai dihilangkan selama proses berlangsung. Barang yang disita tersebut harus dibiarkan berada pada pihak tersita untuk disimpan, atau dapat juga barang tersebut disimpan di tempat lain yang patut. Akibat hukum dari revindikator beslike adalah bahwa pemohon atau penyita barang tidak dapat menguasai barang yang telah disita, dan sebaliknya pihak yang tersita dilarang untuk mengasingkannya. Apabila gugatan penggugat dikabulkan, maka dalam diktum putusan revindikator beslike dinyatakan sah dan berharga dan diperintahkan agar barang yang bersangkutan diserahkan kepada penggugat. Sedangkan kalau gugatan ditolak, maka revindikator beslike yang telah dijalankan itu dinyatakan dicabut. Sita jaminan terhadap barang milik debitur. Penyitaan ini disebut dengan konservatur beslike. Konservatur beslike ini merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menguangkan atau menjual barang debitur yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat. Untuk mengajukan sita jaminan ini, haruslah ada dugaan yang beralasan bahwa seorang yang berhutang selama belum dijatuhkan putusan oleh hakim atau selama putusan belum dijalankan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya. Yang dapat disita secara konservatur beslike adalah: yang pertama, barang tetap milik debitur; yang kedua,
barang bergerak milik debitur yang ada di tangan orang lain. Yang ketiga, barang bergerak milik debitur yang ada di pihak ketiga. Tata cara pengajuan sita jaminan. Cara dan bentuk permohonan sita jaminan. Yang pertama, permohonan diajukan dalam surat gugatan. Dalam hal ini, penggugat mengajukan permohonan sita jaminan secara tertulis dalam surat gugatan, sekaligus bersamaan dengan pengajuan gugatan pokok. Pengajuan permohonan sita jaminan dalam bentuk ini tidak dipisahkan dengan dalil gugatan atau gugatan pokok. Yang kedua, permohonan diajukan secara terpisah dari pokok perkara. Dalam hal ini, permohonan sita jaminan dilakukan penggugat dalam bentuk permohonan tersendiri, terpisah dari gugatan pokok perkara. Sehingga selain mengajukan gugatan perkara, penggugat mengajukan permohonan sita jaminan dalam surat yang lain. Tenggang waktu mengajukan sita. Yang dimaksud dengan tenggang waktu mengajukan sita jaminan adalah sampai batas waktu kapan permohonan sita jaminan dapat dilakukan dan kepada tingkat instansi pengadilan mana saja pengajuan sita jaminan dibenarkan oleh hukum. Menurut pasal 227 ayat 1 HIR 261 ayat 1 RBG, maka pengajuan sita jaminan dapat dilakukan yang pertama, selama putusan belum dijatuhkan atau selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Batas tenggang waktu ini termuat dalam pasal 227 ayat 10 HIR 261 ayat 1 RBG. Yang kedua, sejak mulai berlangsung pemeriksaan perkara di sidang pengadilan negeri sampai putusan dijatuhkan. Yang ketiga, selama putusan belum dieksekusi. Artinya, selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka selama itu masih terbuka hak dan kesempatan penggugat mengajukan permohonan sita jaminan. Yang terakhir, instansi yang berwenang memerintah sita jaminan. Menurut ketentuan pasal 227 ayat 1 HIR 261 ayat 1 RBG, kebolehan mengajukan sita jaminan adalah dapat diajukan penggugat selama perkara masih dalam proses pemeriksaan pengadilan negeri atau selama perkara masih dalam proses pemeriksaan pengadilan tinggi dalam tingkat banding, bahwa selama perkara masih dalam taraf pemeriksaan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi. Pelaksanaan sita jaminan. Penyitaan dilaksanakan oleh panitera atau jurusita dengan 2 orang pegawai sebagai saksi. Apabila yang disita sebidang tanah, maka berita acara penyitaan harus didaftarkan sesuai ketentuan pasal 227 ayat 3 HIR, pasal 198, 199 HIR, 261, 213, dan 214 RBG. Tanah yang disita tercatat dalam buku tanah di desa dan yang sudah bersertifikat harus didaftarkan ke BPN setempat, dan tanah yang belum bersertifikat diberitahukan kepada kantor pertanahan kota atau kabupaten setempat. Barang atau tanah disita harus tetap dikuasai oleh pihak tersita. Tidak dapat dititipkan ke kelurahan atau desa atau penggugat. Sita jaminan terhadap tanah atau bangunan di atasnya harus disebutkan dengan jelas mengenai luas beserta batas-batas tanah disita. Sita jaminan harus dicatat dalam buku khusus yang disediakan di pengadilan yang memuat tentang tanah yang disita dan perkembangannya. Dari macam sita jaminan, terdapat persamaan dan perbedaan antara konservator baselike dan revindikator baselike. Persamaannya yang pertama, untuk menjamin apabila ternyata gugatan dikabulkan. Yang kedua, dapat dinyatakan sah dan berharga apabila dilakukan menurut cara undang-undang dan dalam hal gugatan dikabulkan. Yang ketiga, dalam hal gugatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, maka baik konservator baselike maupun revindikator baselike akan diperintahkan untuk diangkat.
Perbedaan konservator Westlake dan revindicator Westlake. Objek konservator Westlake pada prinsipnya adalah tidak terbatas, sedangkan revindicator Westlake terbatas. Pada konservator Westlake dapat diletakkan terhadap semua harta kekayaan tergugat, baik terhadap benda bergerak maupun yang tidak bergerak, yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Sebaliknya, objek revindicator Westlake hanya terbatas atas benda bergerak saja dan diperkenankan terbatas atas benda yang dipersengketakan. Dasar permohonan dan pengabulan konservator Westlake boleh berdasarkan sengketa hak milik dan boleh berdasarkan sengketa utang piutang atau tuntutan ganti rugi. Sedangkan pada revindicator Westlake hanya berdasarkan sengketa hak milik, di mana dasar dan alasan sengketa hak milik tersebut hanya terbatas pada penguasaan tergugat atas benda karena tindakan melawan hukum, dicuri atau digelapkan, atau penguasaan dilakukan secara tidak sah karena ditadah atau karena penipuan. Pada konservator Westlake, prinsipnya penjagaan dan pemakaian benda yang disita tetap berada di tangan penggugat. Sedangkan pada revindicator Westlake, barang yang disita langsung diserahkan kepada penggugat. Dalam konservator Westlake, benda yang disita tidak berpindah tangan penguasa dan pemakaiannya. Benda yang disita tetap tinggal di tempat semula, di bawah penjagaan atau penguasaan tergugat. Sedangkan pada revindicator Westlake, pada saat sita dikabulkan dan dinyatakan sah dan berharga, hakim langsung memerintahkan penyerahannya kepada penggugat dan dinyatakan sah. Saat itu penjaga penguasaannya berpindah ke tangan penggugat. Perbedaan sita jaminan dan sita eksekusi. Dari segi tujuan sita jaminan bertujuan untuk menjamin gugatan penggugat agar gugatan tidak hampa pada saat putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan tujuan sita eksekusi adalah sita yang bertujuan melaksanakan lelang eksekusi harta-harta tergugat guna memenuhi pelaksanaan putusan. Yang kedua, dari segi pelaksanaan sita jaminan hanya dilaksanakan sebelum perkara memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan sita eksekusi hanya dapat dilaksanakan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Yang ketiga, dilihat dari segi saat pelaksanaannya. Sita jaminan sebagai sita yang bertujuan menjamin tersedianya dana kekayaan tergugat apabila putusan nanti memperoleh kekuatan hukum tetap. Hanya boleh diajukan dan diperintahkan pengadilan selama perkara masih dalam proses pemeriksaan. Dari jenis sengketa, sita jaminan dapat diterapkan dalam jenis perkara sengketa hak milik, sengketa hutang piutang, dan sengketa ganti rugi. Sedangkan sita eksekusi hanya dapat diterapkan dalam sengketa hutang piutang dan sengketa ganti rugi. Selanjutnya, dari segi kewenangan. Kewenangan memerintahkan pelaksanaan sita jaminan berada di tangan ketua majelis yang memeriksa perkara. Sedangkan pada sita eksekusi, kewenangan memerintah pelaksanaan sita eksekusi berada di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri. Mengenai hal ini diatur dalam pasal 195 HIR, pasal 206 RBG. Persamaan sita jaminan dan sita eksekusi. Persamaan ini diatur dalam pasal 197 ayat 1 HIR, pasal 206 ayat 1 RBG yang menegaskan bahwa pelaksanaan sita jaminan maupun sita eksekusi mesti dimulai dari jenis barang yang bergerak. Baru bisa ditingkatkan pelaksanaan pembebanannya terhadap harta atas barang yang tidak bergerak. Apabila perkiraan barang yang bergerak belum mencukupi jumlah tagihan yang diajukan penggugat dalam gugatannya atau jumlah tagihan dalam putusan. Yang kedua, persamaan pelaksanaan dan tata cara. Persamaan antara sita jaminan dan sita eksekusi adalah sama-sama dilaksanakan oleh panitera atau juru sita, yaitu di tempat terletaknya barang yang hendak disita dan dihadiri atau dibantu dua orang saksi serta membuat berita acara sita dan meninggalkan barang sita yang disita di bawah penjagaan tersita. Mengenai hal ini diatur dalam pasal 197 ayat 2
ayat 5 ayat 6 HIR atau pasal 206 ayat 2 ayat 5 ayat 6 RBG. Persamaan pendaftaran berita acara sita, baik terhadap sita jaminan atau sita eksekusi adalah sama-sama berlaku ketentuan pasal 198 HIR atau pasal 263 RBG yang menentukan syarat formil kekuatan mengikat dan sahnya kedua sita tersebut. Harus didaftarkan, diumumkan berita acara sita dengan jalan mencatatkannya di kantor pendaftaran yang berwenang atau BPN dan memerintahkan kepada kepala desa untuk mengumumkan penyitaan kepada halayak ramai di sekitar lingkungan letak barang yang disita. Yang terakhir, persamaan larangan memindahkan atau membebani barang sitaan. Larangan ini diatur dalam pasal 199 HIR, pasal 214 BRBG terhadap barang yang sudah berada di bawah sita jaminan dengan sita eksekusi. Tergugat dilarang untuk memindahkan atau menjual atau membebani, menganggunkan atau menyewakan.